Buntut perkara cinta segitiga antara bapak anak serta seorang wanita janda. Akhirnya sang janda tewas ditikam pula. Anaklah yang berulah menikam wanita pujaan mereka setelah gagal mencuri hati korban dari ayahnya. Ia pun dijebloskan ke dalam penjara. Saksikan ceritanya sesaat lagi. Inilah Raja Pati. All weapons are holstered and snapped in. The line is clear. Terus, hop. Hir, kopi dulu lah. Mantap kali kopinya, Hir. Oh ya, Hir. Setelah kau keluar dari penjara, kegiatanmu apa sekarang? Lantas kau tinggal di mana sekarang? Tidak ada, War. Aku masih nganggur sekarang. Terus, aku tinggal di Karangjati sekarang. Di sini saja kau bekerja, Hir. Memang tak banyak, tapi cukup kalau untuk makan. Gimana kawan? Kamu mau kan? Serius, War? Iya mau dong. Makasih, War. Baik banget. Biasa ini, Hir. Toh, kita sudah seperti saudara, Hir. Jalan hidup Jahirudin tidak selalu mudah. Sejak 15 tahun usianya, pria yang akrab dipanggil Jahir itu langganan keluar masuk penjara. Sehingga bisa dibilang ia tumbuh dewasa di tengah pergaulan penghuni di dalam serta luar penjara. Hir. Sejak usia 15 tahun pada tahun 1999, Jahirudin pertama kali dijebloskan ke penjara. Setelah terbukti mencuri cakram sepeda motor lantas diganjar hukuman pidana penjara, 3,5 bulan di lapas anak. Lalu tak lama, baru 2 bulan menghirup udara bebas, Jahirudin kembali masuk penjara karena terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan, divonis 8 tahun penjara, lalu bebas pada tahun 2005. 2 kali di penjara, Jahirudin tak juga jera. Kali ketiga, Jahirudin dihukum penjara dalam kasus pencurian besi PT Pertamina. Jahirudin terbukti bersalah menjalani hukuman 11 bulan penjara. Sehingga total 9 tahun lebih ia hidup di penjara. Ironisnya, Jahirudin tak pernah jera. Selasa pagi 14 Januari 2020, tabiat Jahirudin kembali kambuh ketika ia berseteru dengan Syahrudin, ayah kandung Jahirudin. Ironisnya, ayah dan anak memperebutkan seorang wanita yang kebetulan seorang janda 3 anak yang jelita bernama Nursiah atau Cindi nama panggilannya. Dengan sebilah badik diselipkan di pinggang kanannya, Jahirudin hendak menyampaikan bakal menikahi sang janda meski harus berduel dengan ayahnya. Sebab duduk perkaranya, pacarnya sudah dinikahi siri oleh sang ayah. Sial! Aku cari kemana-mana tapi nggak pernah ada. Kalau begini ceritanya, terpaksa aku tanya Cindy langsung aja. Sial banget sih. Setibanya di rumah Cindi, terkejutlah Jahirudin melihat sepeda motor ayahnya sudah terparkir di depan rumah pacarnya. Rencananya pun mendadak berubah. Kurang ajar. Semalaman suntuk aku nyari dia. Ternyata si Abah bermalam ini. Kayaknya sebentar lagi dia pulang. Lebih baik aku tungguin dulu di sini. Lalu aku bakal bikin perhitungan sama dia. Terprovokasi oleh cemburu buta, Jahirudin gelap mata sebab sudah bulat tekadnya untuk mengincar sang ayah
demi mendapatkan Cindi si janda jelita. Namun karena menunggu lama, Jahirudin menjadi lengah. Ia tidak bersiaga ketika Syahrudin pergi meninggalkan rumah pacarnya. Pria yang akrab disapa Udin Geger itu lekas pergi melesat jauh. Ibarat peribahasa, gajah seekor, gembala dua. Ayah dan anak, Syahrudin dan Jahirudin, memperebutkan cinta seorang wanita. Lalu seperti apa awal mula ceritanya? Aduh, Gaui. Iya, aku jawab apa? Alkisah Jahirudin dan Cindi bertemu, berkencan lalu jatuh cinta. Awalnya teman kencan berbayar. Lambat laun benih asmara pun tumbuh Kita mekar. kan udah lumayan lama pacaran. Kita juga udah putus nyambung sebanyak 12 kali. Kali ini aku mau serius. Aku mau nikah sama kamu. Kamu serius? Aku serius. Kalau kamu serius, aku mau melamar kamu. Dan aku mau kita menikah di KUA. Pokoknya aku janji, aku akan berubah. Pekerjaan berubah, semuanya berubah. Gimana? Iya, aku serius sama kamu. Tapi aku kasih waktu 3 bulan. Kok 3 bulan sih? Lama banget. Ya iyalah. Kamu cari uang sampai 3 bulan. Ntar kalau udah dapet, kita nikah di KUA. Ya udah, kalau gitu kita janji ya. 3 bulan lagi kita akan nikah. Janji? Janji. Jahirudin cinta mati pada Cindi, bertekuk lutut demi kebahagiaan Cindi. Namun yang ia tidak ketahui, Cindi ternyata berstatus istri siri dari belasan suami. Sayang, kamu jangan tidur lagi dong. Aku udah mau berangkat kerja nih. Sayang, Masih ngantuk. kamu kalau nggak mau bangun, aku kelitikin nih. Mau aku kelitikin? Aku kelitikin aja ya. Iya. Selama hidup menjanda, Cindi mengalami kesulitan untuk menafkahi ketiga anaknya. Berbagai pekerjaan digelutinya, mulai dari pemandu lagu hingga menjadi terapis pijat pun dilakukannya. Iya, ingat jangan nakal ya. Sehingga ia mulai membuka hati bagi banyak teman pria, terutama yang berkantong tebal juga menyanggupi memberi nafkah. Untuk alasan itu pula Cindi dinikahi secara siri oleh belasan pria. Persisnya berjumlah 15 pria. Salah satunya adalah Wandi namanya. Ia sanggup memberi nafkah bulanan sebesar 3 juta rupiah. Sebagai balasannya, Cindi memuaskan jiwa raganya. Secara kebetulan saja, dari ke-15 pria, Syahrudin alias Udin Geger, ayah kandung Jahirudin ternyata termasuk salah satu suami siri Cindi pula. Pijitan kamu itu memang luar biasa. Badan papa jadi seger buger. Papa bisa aja. Serius. Tapi jangan lupa ya, Pak. Uang belanjanya. Wah, tenang aja sayang. Nanti selesai dari sini, papa langsung transfer ke kamu. Bener ya? Nah, sebelah sini sayang. Aduh, enaknya. Emang tiada tandingannya pijitan kamu ini. Syahrudin jatuh cinta setelah Cindi memijat badannya. Pertemuan demi pertemuan berlanjut hingga berpacaran.
Sayang, gimana kalau kita selfie-selfie? Iya. Enggak apa-apa mah ada aja. Iya, apa-apa. Tapi sekali aja ya. Iya ya, ambil posisi dulu. Baik Syahrudin maupun anaknya Jahirudin demi Cindi saling berebut kawin. Diberikan waktu 3 bulan, Jahirudin semakin giat bekerja seharian. Lalu masalah mulai bermunculan, berawal dari pendapat seorang teman. Jahir! Jahir! Iya, ada apa? Kau ini, dipanggil-panggil malah asik kau lihat foto-foto pacar. Apa kau gila, ha? Apa kau tak tahu? Kalau si Cindy doyan nikah siri, katanya suaminya sampai 15 orang. Apa betul kau mau menikahi dia? Sebelum kau menyesal nantinya, Hir. 15 suami siri? Emangnya kenapa? Apa yang salah? War, semua orang itu akan gugur kalau aku nikahin Cindy di KUA. Hir. Sebelum kau sakit hati, apa kau yakin setelah menikah dengannya, dia akan berhenti melayani laki-laki hidung belang? Apa kau rela nantinya berbagi istri dengan laki-laki lain, ha? Jahirudin pun terdiam tanpa tanggapan, sebab ucapan sang teman merupakan sebuah kenyataan yang telah membuatnya semakin penasaran. Hir. Kau ini, kayak nggak ada wanita lain aja kau, Hir. Sini! Ngapain kamu di sini? Bukannya kita sama-sama ada janji. Kita bakal berubah. Aku udah berubah total. Keterlaluan ya kamu. Booking berapa kamu sama dia? Berapa? 800.000. Ambil! Jangan ganggu dia lagi. Karena besok aku mau nikah sama dia. Ngerti kamu? Oke mas, oke. Halo! Sini! Aku udah nggak mau lagi, Mas. Lebih baik aku sendiri, Mas. Daripada aku sama kamu banyak aturan. Belum nikah, kamu udah banyak aturan sama aku, Mas. Kosong kamu! Pengkhianat! Lihat foto ini. Lihat! Ini foto bapakku. Jangan kamu sudah nikah juga sama dia. Iya! Ngaku kamu! Iya, Mas. Aku udah nikah sama bapak kamu. Lalu kenapa, Mas? Ajar kamu! Abang begitu tega sama aku. Yang sama ini ditutupi keluarga. Aku bakal bikin lebih ringan sama dia. Masa bodoh, Mas? Aku nggak peduli. Pergi aku sendiri aja, Mas. Pergi kamu, Mas. Sini! Kamu sini! Sejak itulah, Jahirudin memburu ayahnya untuk memenangkan cinta. Sementara Cindi Kadung terjebak dalam pusaran perkara. Skandal cinta segitiga ayah anak dengan seorang janda termakan umpan pria pemberi nafkah. Ketika Jahirudin hendak mencegat ayahnya, namun gagal karena ia lengah. Sialan. Dia udah pergi. Aku harus cari siapa kemana lagi nih?
datang ke sini? Pergi sana! Kalau kamu nggak mau pergi, aku teriak, aku minta tolong sama warga. Iya udah, kamu tenang, kamu tenang. Aku akan pergi. Kamu usah teriak ya. Kamu usah teriak ya. Di sana! Hasil perjuangan Jahiruddin tampak sia-sia. Usaha mendapat kejelasan dari ayahnya pun buntu pula. Kamu dibalas-balas sih. Jahiruddin tidak mau menyerah. Ia terus berusaha untuk bertemu dengan ayahnya. Angkat dong, angkat. Si Abah benar-benar keterlaluan. Kenapa teleponku selalu diputus? Macam apa kau? Bisa pengecut! Cindi tak mau terlibat dalam konflik keluarga. Faktanya, Cindi lebih memilih Syafruddin daripada anaknya Jahiruddin. Alasannya soal kemampuan menafkahi semata. Urusan cinta menjadi prioritas kedua. Sementara Jahiruddin ingin menyelesaikan perkara, ia tak mau durhaka. Selain lokasi kos ayahnya, Jahiruddin juga ingin mendapatkan jawaban pada siapa Cindi menjatuhkan pilihan. Hei Jahir, ngapain kamu nyelonong masuk kamar orang? Pergi kamu! Marah-marah. Aku datang ke sini baik-baik. Aku cuma mau nanya, gimana kosan bapakku sayang? Gimana sayang? Ngapain kamu nanya-nanya? Udah sana pergi! Pergi! Pergi aku bilang! Cindy, tunggu. Aku cuma mau ketemu dengan bapakku. Soalnya aku mau bicara soal apa. Maksudnya kalau bapakku tetap maju, maka aku akan melawan. Kamu dengar nggak sih? Kamu pergi dari rumah ini! Pergi sana! Tidak! Selama kamu nggak kasih tahu di mana bapakku, aku nggak akan pergi dari sini. Kurang ajar! Kalau kamu nggak mau pergi, aku yang pergi! Sini, tunggu sini! Tunggu! Mana? Aku dibunuh! Ketika dilihat Cindi sudah tidak berdaya serta bercak darah di mana-mana, Jahiruddin pun panik lalu kabur karena takut dihakimi warga, meninggalkan Cindi yang sedang meregang nyawa. Cindi yang keluar kamar mencari pertolongan ambruk di jalanan, tergeletak dengan baju bersimbah darah serta pingsan. Walau Cindi sempat dilarikan ke rumah sakit Gunung Malang, namun sayang nyawanya tak tertolong. Ahli forensik Rumah Sakit Dr. Kanu Jowo Jatiwibowo menyimpulkan penyebab kematian ialah pendarahan hebat akibat 2 luka tusuk pada dada korban yang masing-masing menembus sela iga dan organ hati korban. Dengan demikian, peristiwa yang terjadi murni pembunuhan.
Pelaku diamankan di mana dan tanya? Tadi kita tangkapnya di Karanganyar. Dia dia mau melarikan diri ke arah PPU. Jadi begitu kita mendengar informasi, kemudian kita langsung identifikasi dan mengumpulkan bahan-bahan keterangan. Kita langsung sebarkan informasi ini ke semua jajaran dan tim kita yang di lapangan juga langsung turun. Alhamdulillah kita bisa menangkap pelakunya ya kurang lebih 3,5 jam. Jahirudin pun ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat menggunakan pasal berlapis dengan dakwaan primer tindak pidana pembunuhan berencana. Oleh karena ia sudah membuat rencana termasuk menyiapkan senjata. Namun hal tersebut dibantah oleh tersangka. Kamu tuh pacaran sama itu? Iya, Pak. Terus? Masalah apa kamu? Kita siri sama bapakku, Pak. Nah, terus? Itu kamu datangin di mana rumahnya? Di rumahnya, Pak. Langsung? Tanya mana bapakku langsung ditendang. Kenapa kamu nanya-nanya, Pak? Terus pisau itu memang kamu bawa? Iya, Pak. Kamu siapkan sudah? Iya, Pak. Buat bapak saya, Pak. Perbuatan Jahirudin mendapat ganjaran. Pada hari Selasa 8 September 2020 ketika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan menjatuhkan putusan bahwa terdakwa Jahirudin terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan. Sehingga terdakwa Jahirudin dijatuhkan hukuman pidana 12 tahun penjara. Walau tidak sesuai harapan, tetapi pihak keluarga korban mengaku pasrah serta menerima putusan. Sementara fokus keluarga korban kini beralih untuk merawat serta membesarkan ketiga anak korban.